Usai timnas Indonesia mengakhiri perjuangan mereka menuju Olimpiade Paris 2024, timnas Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetisi tingkat tinggi pada ajang Toulon Prancis 2024. Ajang kompetisi Toulon seperti ini merupakan kali ketiga dari timnas Indonesia sejak awal debutnya di tahun 2017. Yang mana pada tahun 2017 yang lalu turnamen ini menjadi pintu utama bagi karir profesional dari Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman di benua Eropa. Pada ajang Toulon tahun 2024 ini, timnas Indonesia berada di dalam grup B yang diisi oleh timnas kuat seperti timnas Ukraina, timnas Italia, timnas Panama, dan juga timnas Jepang. Wah guys, Indonesia diundang ke turnamen berkelas ya di Paris guys. Dan di grup D ya, masuk grup D melawan Ukraina, Italia, Jepang guys. Wah, ini langsung melawan Big Boss ya, raja terakhir guys. Federasi Sepak Bola Indonesia pun telah mengumumkan bahwa mereka berkemungkinan besar akan membawa daftar nama pemain timnas Indonesia U20 yang saat ini berada di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Ajang ini sekaligus akan menjadi ajang uji coba tingkat tinggi untuk melihat sejauh mana kualitas dari para pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan akan segera tampil di kualifikasi Piala Asia U20. Tentunya seluruh pemain harus menampilkan kekuatan yang mereka miliki di dalam ajang ini. Sebab pada ajang ini akan terdapat begitu banyak pemantau bakat dari berbagai penjuru benua Eropa yang akan melihat kualitas dari permainan para pemain. Sehingga meskipun timnas Indonesia tidak bisa berbicara banyak, namun diharapkan para pemain dapat tampil dengan memukau untuk bisa mendapatkan karir profesional di benua Eropa. Dan berikut ini merupakan daftar nama pemain timnas Indonesia U20 yang akan dipanggil oleh Coach Indra Syafri pada ajang kompetisi Toulon Prancis 2024. Oh ya, ini U20 ya guys, bukan U23. Berarti pelatihnya Coach Indra Syafri ya, bukan Sintayong guys. Dan skuadnya pun beda ya. Ya gitu guys. Semoga untuk lawannya sih cukup berat ya. Langsung lawan Italia guys dan Jepang guys. Dan semoga ya masih bisa berjuang ya Indonesia setelah kalah ke Olimpiade Paris guys. Posisi kiper yang pertama terdapat Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang FC. Berposisi sebagai penjaga gawang. Berusia 18 tahun, guys. Dan memiliki tinggi 185 cm. Oh, cukup tinggi ya. 185 yang kedua meter terdapat guys. Fitrah Maulana dari Persib Bandung. Berposisi sebagai penjaga gawang. Berusia 17 tahun. Dan memiliki tinggi 186 cm. Usia 17 tahun. Yang ketiga terdapat Iwayan Arta dari Bali United. Berposisi sebagai penjaga gawang. Berusia 17 tahun. Dan memiliki tinggi 183 cm. Keren sih. Dan yang terakhir terdapat Faza Al-Firdaus dari Persis Solo. Berposisi sebagai penjaga gawang. Berusia 18 tahun. Dan memiliki tinggi 182 cm. Ini paling pede guys. Selanjutnya di posisi pemain belakang. Yang pertama terdapat Alexandro Kamuru dari Barito Putra. Berposisi sebagai bek kiri. Berusia 18 tahun. Dan memiliki tinggi 170 cm. Oh, 100. Yang kedua terdapat Kadek Arel dari Bali United. Berposisi sebagai bek tengah. United ya, berusia 18 tahun. Dan memiliki tinggi 185 cm. 85. Wah, tinggi sekali guys. Yang ketiga terdapat Sultan Zaki dari PSM Makassar. Berposisi sebagai bek tengah. Berusia 17 tahun. Dan memiliki tinggi 187 cm. Yang keempat terdapat Iqbal Gwijangga dari Barito Putra. Berposisi sebagai bek tengah. Berusia 17 tahun. Dan memiliki tinggi 185 cm. Wah, ini cukup tinggi ya. Yang kelima terdapat Ibrah Ohorla dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai bek tengah. Berusia 17 tahun. Dan memiliki tinggi 181 cm. Yang keenam terdapat Ferrell Murari dari Bayangkara FC. Berposisi sebagai bek tengah. Berusia 18 tahun. Dan memiliki tinggi 179 cm. Bek tengah ya. Yang ketujuh terdapat Rizjar Nurfiat dari Borneo FC. Berposisi sebagai bek kanan. Berusia 18 tahun. Dan memiliki tinggi 177 cm. Ini
Yang 177 kedelapan guys. terdapat Mesha Al-Osman Standar dari ya. Persija Jakarta. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 183 cm. Back tengah guys. Yang kesembilan terdapat Rahmat Syawal dari Persas Sabang. Strikernya mana? Berposisi sebagai bek tengah, berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 170 cm. Wah ini paling standar guys. Yang ke-10 terdapat Alfahresi Buffon dari Borneo FC. Wow, Berposisi Alvar sebagai Buffon, bek kanan, guys. berusia Borneo 17 FC. tahun, dan memiliki tinggi 172 cm. Ah, 17 Dan yang tahun loh terakhir masih. terdapat Wilber Jardim dari Sao Paulo Masih FC. sangat muda ya Berposisi guys. sebagai bek kanan, berusia 16 tahun, dan memiliki tinggi 180 cm. Bek kanan ya. Selanjutnya di posisi pemain gelandang, yang pertama Nah, ini terdapat Jidabin dari Asiop Jakarta. Berposisi sebagai gelandang serang, Siop Jakarta. berusia 18 tahun, dan Cidabin. memiliki tinggi 177 cm. Oh ini kayak pemain luar loh. Yang kedua terdapat Muhammad Kaviatur dari Dewa United. Berposisi Dewa sebagai United. gelandang tengah, berusia 17 tahun, dan memiliki tinggi 172 cm. Yang ketiga terdapat Dani Saputra dari Dewa United. Dani Saputra. Berposisi Oh sebagai laki-laki gelandang Dewa tengah, United guys. berusia 17 tahun, dan memiliki tinggi 170 cm. Yang keempat terdapat Vigo Dennis dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai gelandang bertahan, berusia 17 tahun, dan memiliki tinggi 174 cm. Yang kelima terdapat Tony Firmansyah dari Persebaya Tony Surabaya. Firmansyah. Berposisi sebagai gelandang serang, Persebaya guys. berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 167 cm. Ini pelari pasti. Yang Larinya keenam cepet, terdapat Taufik Rustam dari Sada Sumut. Berposisi sebagai gelandang serang, berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 165 cm. Sada Sumut. Yang ketujuh terdapat Eros Dermawan dari UD Logrones. Berposisi sebagai Udelo gelandang serang, Logrones. berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 166 cm. Eros Dirmawan. Dan Oh, yang kayak terakhir pemain terdapat luar ya Cao namanya. Damanik dari Lausana Sport. Berposisi Oh. sebagai gelandang bertahan, berusia 16 tahun, dan Oh, ini memiliki pemain tinggi naturalisasi, 170 cm. Selanjutnya di posisi pemain penyerang, yang pertama ada Donitri Pamungkas dari Persija Persija Jakarta. Berposisi sebagai sayap kiri, berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 177 cm. Yang kedua terdapat Mufli Hidayat dari PSM Makassar. Berposisi sebagai striker tengah, berusia 18 Striker tengah, tahun, guys. dan Mufli memiliki Hidayat. tinggi 172 cm. Yang ketiga terdapat Aliansyah Abdul Manan dari Persija Jakarta. Berposisi Sayap kanan. sebagai sayap kanan, berusia 18 tahun, dan memiliki tinggi 168 cm. Yang keempat terdapat Rizky Afrisal dari Madura United. Berposisi Madura sebagai United. sayap kiri, berusia Rizky 17 tahun, dan Rizal. memiliki tinggi 169 cm. Sayap kiri guys. Yang kelima terdapat Nabil Asyura dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai striker tengah, berusia 17 tahun, dan memiliki tinggi 178 cm. Yang keenam terdapat Arkan Kakak dari Persis Solo. Berposisi sebagai striker Kakak. tengah, Wah, berusia 16 tahun, Persis Solo. dan memiliki tinggi 188 cm. Wow, cukup tinggi ya. Ini yang paling tinggi guys. Yang ketujuh 188. terdapat Muhammad Ragil dari Meter, Bayangkara FC. Berposisi sebagai striker tengah, berusia 18 tahun, dan memiliki tinggi 185 cm. Muhammad Ragil. Waduh. Yang kedelapan terdapat Basa Jumlah Tukonsina dari PSIS Semarang. Berposisi sebagai Bisa striker tengah, jumlah berusia Laku 18 Konsina. tahun, dan memiliki Laku tinggi Konsina. 175 cm. Dan yang terakhir terdapat Marcelinus Amaola dari UD Logrones. Berposisi sebagai ini, striker guys. tengah, Pemain berusia naturalisasi, 18 guys. tahun, dan memiliki tinggi 175 cm.
Itulah tadi merupakan daftar nama pemain timnas Indonesia U20 yang akan dipanggil oleh Coach Indra Syafri pada ajang kompetisi Toulon Prancis Marcelino 2024. Ferdinand. Jangan lupa tulis pendapat Rafael kalian Strike di kolom komentar. Oke guys, jadi seperti itu ya. Yang seperti yang kita tahu, Indonesia sudah tidak lolos ke Olimpiade Paris guys. Namun ada keajaiban yang sangat luar biasa guys. Ya, seperti yang kita tahu di Paris itu bukan hanya Olimpiade saja ya. Ada lagi turnamen namanya Toulon Cup guys. Nah, itu adalah turnamen yang sangat bergengsi ya, yang hanya klub-klub besar, negara-negara besar yang ikut di situ ya. Dan sebuah keajaiban ya, itu seharusnya Mesir yang main, tapi Mesir mengundurkan diri guys, dan akhirnya digantikan oleh Indonesia kita guys. Wah, kita harus berterima kasih ke Mesir ya, telah mengundurkan diri, dan kita diundang guys secara resmi oleh FIFA ya. Dan ini tim U20 guys, bukan U23 yang kemarin ya. Berarti pelatihnya bukan Sintayong guys, tapi yaitu Coach Indra Syafri ya. Itu pelatih lokal guys. Dan hampir semuanya pemain tadi gue lihat hampir semuanya pemain lokal guys, nggak ada pemain naturalisasi ya, cuma 3 orang kalau nggak salah ya. Beda sekali dengan pemain U23 dan senior ya, itu naturalisasinya lumayan banyak guys, apalagi senior tuh wah banyak sekali ya naturalisasinya ya. Dan saya berharap sih ya bisa menunjukkan kehebatannya Indonesia ya, walaupun untuk kemenangan sih rada susah guys karena lawannya adalah Ukraina, Italia, dan juga Jepang ya. Ini emang kampret sih. Ini kita baru main langsung dihadapin raja terakhir ya. Langsung melawan Italia guys. Aduh, kacau itu. Ya semoga kita bisa memberikan perlawanan ya, setidaknya itu ya. Kalau menang sih alhamdulillah ya. Ya segitu dulu guys video kali ini guys. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, salam sepak bola, semoga Indonesia berjaya terus ya